Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Thaqafah Akidah dengan judul Syariat Islam adalah aturan Allah. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu, karena berdoa sebelum belajar adalah salah satu adab yang harus kita laksanakan agar saat belajar kita dimudahkan dan ilmu kita menjadi berkah. Yuk, berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, alhamdulillah sudah berdoa ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pencipta, Allah Sang Maha Pengatur, dan banyak sekali contohnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui aturan Allah yang berupa syariat Islam lebih mendalam. Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah cakupan syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur semuanya, karena Islam adalah agama yang sempurna. Syariat Islam cakupannya dibagi 3 ya. Yang pertama adalah hablu minallah, yaitu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah. Contohnya seperti sholat. Ini kan hanya masalah ibadah dengan Allah ya, masalah ibadah dan akidah, ibadah dan keimanan, itu hablu minallah. Contoh seperti sholat, rukun iman, rukun Islam, itu semuanya adalah contoh dari hablu minallah. Yang kedua adalah hablu minan nafsi, yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi Allah juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi kita tidak dibiarkan bebas mengatur diri kita. Contohnya apa saja Ustadz? Contohnya seperti Allah mengatur kita harus memakan makanan yang halal dan dilarang memakan makanan yang haram. Ini contoh aturan Allah untuk manusia mengatur dirinya. Tidak boleh sembarangan makan. Ini kan aturan dari Allah. Yang kedua terkait dengan pakaian. Manusia diatur agar pakaiannya tidak boleh membuka aurat. Yang perempuan harus memakai kerudung, memakai jilbab. Ini aturan Allah juga terkait dengan manusia dengan dirinya sendiri.
Yang ketiga, aturan Allah terkait dengan akhlak, harus jujur, tidak boleh bohong, kemudian harus amanah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh manusia itu diatur oleh Allah dalam masalah pribadinya, diatur oleh Allah terkait dengan masalah pribadi. Maka ini salah satu cakupan syariat Islam, yaitu syariat yang berhubungan dengan hablu minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah yang paling banyak syariatnya daripada yang dua tadi itu. Apa itu? Yang ketiga adalah hablu minan nas, yaitu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini ada nanti contohnya seperti hubungan manusia dengan manusia lain yang diatur oleh Islam adalah terkait dengan masalah ekonomi, seperti jual beli, kemudian tolong menolong, tidak boleh saling menzalimi. Ini contoh-contoh hablu minan nas. Contoh dalam hal yang lain adalah dalam hal pendidikan, saling belajar mengajar, kemudian saling menjaga pandangan dan lain sebagainya. Dalam masalah yang lain seperti hukum, ini juga termasuk hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Misalkan ada manusia yang mencuri, hukumannya bagaimana? Nah, itu juga diatur dalam syariat Islam yang cakupannya adalah hablu minan nas. Jadi cakupan dari hablu minan nas ini cukup banyak ya. Ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah sosial, ada masalah hukum, ada masalah politik, dan masalah politik luar negeri. Semuanya diatur dengan Islam. Dan Allah tahu bahwasannya manusia itu perlu contoh dalam melaksanakan syariat Islam. Maka contoh terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana mengatur diri kita, mengatur hablu minan nafsi kita. Contohnya seperti Rasulullah mencontohkan tidur, sebagaimana tidur yang baik itu adalah di awal malam. Kemudian tidur yang baik juga salah satunya adalah di pertengahan siang, qailullah. Kemudian juga sebelum subuh, ketika setelah sholat tahajud. Itu cara Rasul tidur. Cara Rasul makan juga pakai tangan kanan, membaca doa, kemudian memakan yang halal saja. Ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait dengan hablu minan nafsi. Yang kedua, contoh dari Rasul terkait dengan hablu minallah ya sholat, puasa, zakat, haji, semuanya juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah terkait dengan contoh-contoh bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berhaji, bagaimana Rasulullah berzakat dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang Rasulullah langsung contohkan terkait dengan hablu minallah. Terkait dengan hablu minan nas, Rasulullah juga mencontohkan bagaimana Rasulullah menghukumi orang-orang yang berzina. Kan berzina kan antara satu orang dengan satu orang yang lain, laki-laki dengan perempuan berzina. Akhirnya Rasulullah juga memberikan aturan Allah terkait orang yang berzina. Ada yang dicambuk 100 kali, ada yang kemudian dirajam sampai mati. Itu terkait dengan perzinahan. Terkait dengan orang yang mencuri, kan ini antara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ada manusia satu yang mencuri barang orang lain. Nah, ini manusia yang dicuri barangnya. Terus bagaimana Islam mengaturnya adalah kemudian dihukum. Orang yang mencuri itu dengan hukuman dipotong tangannya. Nah, ada yang lain juga, contohnya adalah seperti ekonomi, masalah dagang berdagang, jual beli. Nah, itu juga banyak contohnya. Rasulullah melarang menipu, Rasulullah melarang berbuat curang ketika jual beli. Ini juga contoh-contoh yang langsung Rasulullah ajarkan kepada kita terkait dengan syariat hablu minan nas. Nah, anak soleh dan solihah, jadi sebagai orang Islam, seorang muslim, seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diatur oleh Allah, maka kita wajib mengikuti aturan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita, baik itu masalah pribadi, masalah ibadah, ataupun masalah dengan manusia yang lainnya. Harus terikat dengan syariat Islam.
tidak boleh tidak. Jika seseorang itu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang baik, maka dia akan mentaati aturan Allah. Dia akan menjauhi larangan Allah dan akan mentaati, mengikuti semua syariat Allah dengan patuh tunduk, yakin bahwasanya Allah itu yang terbaik, aturan Allah yang terbaik. Ketika Allah mengatur bahwasanya kita harus menjaga diri kita, itu pun untuk kebaikan kita. Salah satu kebaikan yang kemudian didapatkan oleh kita ketika kita mengatur diri kita sendiri dengan syariat Allah, makan, minum, dan lain sebagainya, kita menjadi pribadi yang sehat, makan makanan yang halal. Allah tahu mana yang baik. Akhirnya ketika kita mengikuti aturan Allah dalam makan makanan yang baik, kita jadi punya badan yang sehat, punya badan yang kuat. Tapi ketika kita melanggar, maka badan kita akan rusak. Bagaimana orang ketika melanggar untuk dengan cara minum khamr, maka badannya rusak, akalnya hilang. Maka Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, untuk yang muslimah khususnya, kenapa sih harus repot-repot pakai kerudung, harus repot-repot pakai jilbab begitu kan? Itu adalah aturan Allah untuk menjaga antum. Jadi semuanya itu untuk kebaikan manusia. Jadi gitu. Jadi antum semua tetap semangat ya dalam mengikuti syariat Allah. Apapun, bagaimanapun syariat Allah pasti bisa kita laksanakan, dan itu yang terbaik untuk kita lakukan. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi yang baru lagi. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.